PD, guru SD. Hostnya. Guru SD 024 Nasional Indonesia. Bapak Ibu, sebelum mulai lebih dahulu, mari kita buka kegiatan kita yang kita bersama. Pada kegiatan ini pembicaraan ada perlu karena ini peserta Vkom dilarang mengaktifkan mikrofon selama presentasi menyampaikan materi. Jadi yang merasa mic-nya masih unmute, mohon dimute-kan sekarang. Terima kasih. Yang kedua, peserta dilarang share screen selama materi sedang dipaparkan. Yang ketiga, nanti peserta akan diberi waktu untuk tanya jawab dengan menulis di kolom chat atau klik gambar tangan. Berbicara kepada pemateri. Setelah moderator mempersilakan bertanya. 4. Peserta dilarang membuat kegaduhan selama materi sedang dipaparkan. Kelima, hal terakhir yang juga penting adalah peserta moderator, pemateri, dan host wajib mengisi daftar hadir. Nanti daftar hadir akan di-share di kolom chat. Oke, kepada moderator Bapak Denny SPD, saya silakan. Terima kasih. Bapak Denny, moderatornya silakan pandu meeting kita. Terima kasih Ibu Arsilawati. Gimana suara saya terdengar? Oke, dengar. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arsilawita yang telah memandu acara ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru hebat Indonesia. Pada kesempatan hari ini 20 Maret 2020 kembali kita bersua di sini dalam kegiatan Vkon Riau BG Liga edisi keempat dengan materi semangat dan kreativitas menulis. Insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Guslaini MPD. Beliau adalah penulis dan pengurus IGI Pusat. Silakan untuk Bapak Guslaini untuk menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Guslaini dipersilakan dengan segala hormat. Pak Guslaini? Halo? Silakan Bapak Guslaini untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Kayaknya Pak Guslaini masalah jaringan nih Pak. Oh gitu. Pak Guslaini,
Dipersilakan. Kayaknya low betul ya jaringan Pak Guslaini. Sepertinya iya, karena bola presenternya ke Ibu Erlin nih, bukan Bukan, ke bola masih Bapak Guslaini nih. Itu host, Pak. i. Itu host. Oh Ini iya ya. kalau di Solo tuh memang jaringan susah kan. Soalnya Yun pernah kemarin ke sana tuh. Iya, HP-nya memang nggak bisa digunakan langsung. Nggak ada Oh jaringan. gitu. Nggak tahu nih, dia cari jaringan dulu nih kayaknya keluar. Memang Manjat susah kali ya. betul jaringan. Kalau di Kalau di rumah Pak Honsu itu ada tuh di atas di genteng. Makanya Oh gitu. ya susah carinya. Mudah-mudahan dapat nih dia jaringan. Mudah-mudahan dapat nih. Iya. Iya. Apalagi nih. Halo, bisa ya? Udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. udah dengar. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi halo, wabarakatuh. diskusi online gitu. Bilang lagi nih suaranya Pak Gus. Kayaknya sabar menunggu ini. Pak BHP Iya nih Pak. tengah cari sinyal. Cari sinyal dia tuh. Kayaknya pemilik BHP nama bapak tuh dari Gus Laini. Iya. Sinyalnya kurang bersahabat nih. Pak Gus Laininya udah keluar belum? Hostnya ke presenternya ke Bu Erlin. Kayaknya bapak tuh memang kehilangan sinyal betul tuh. Saya telepon dulu ya, sabar. Udah keluar beliaunya. Ya, Iya. Bola presenternya ke Bu Erlin nih. Ya. memang selalu kepental jaringan. Inilah susahnya Riau.
Kita tunggu dulu ya Pak Guslaini ya. Setelah ini memang betul-betul hilang sinyalnya Bapak Ibu. Barusan beliau WA saya. Beliau lagi mencari sinyal, lagi diupayakan mencari sinyal. Mohon bersabar, Bu. Ya, kalau gitu saya sholat dulu ya. Oke, Pak. Udah azan nih. Oke, ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, sinyal di sini hilang-hilang timbul. Ya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Oke, Lin, silakan. Lin, itunya. Bola dunianya pindahkan ke Bapak. Biar Pak BHP bisa share screen. Halo, Lin. Halo, assalamualaikum. Lanjut aja Bang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini di Riau Bergelija Season 3. Ini salah satu tempat kita berdiskusi dalam meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Nah, alhamdulillah kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak. Yang jelas saya juga meminta maaf kepada teman-teman semua karena kondisi jaringan di tempat saya hilang timbul. Jadi tidak maksimal dalam menyampaikan nantinya kalau ada kendala-kendala ke depannya. Nah, baik, saya perkenalkan, nama saya Guslaini, tapi biasanya dipanggil dengan BHP Riau. Dikenal sejak untuk BHP Riau itu dari tahun 2012 sampai saat ini saya memang menggunakan untuk nama media sosial itu BHP Riau. Nah, saya kebetulan guru di SMP Negeri 4 Jas, Kabupaten Bergilir, tepatnya di daerah yang masuk dalam kategori wilayah khusus. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kita mengangkat tema dengan semangat dan kreativitas menulis. Nah, yang jelas saya awali kesempatan kali ini, saya memohon maaf karena saya memang kalau dalam hal menulis masih akhir ilmu, tetapi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa berdiskusi tentang sesuatu yang saya pahami atau yang tidak saya pahami, teman-teman yang lain juga bisa membantunya. Saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada kata yang luar biasa bagi saya, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, dasar inilah yang menjadi kekuatan saya juga untuk menggerakkan aktivitas saya. Bagi saya, guru hebat adalah guru yang mampu menghebatkan orang lain sehingga dia tidak hebat sendiri. Nah, melalui diskusi-diskusi yang beberapa kali kita lakukan, baik dari organisasi manapun, komunitas manapun, selama itu memberikan manfaat, dan itulah yang luar biasa untuk kita semua bisa berkontribusi untuk kebaikan dan kemajuan dunia pendidikan. Kemudian, teman-teman semua, ada satu kata, satu kalimat yang sangat bijak, dan ini juga sebagai motivasi bagi saya sendiri, yaitu dari Said Qutb. Satu peluru mampu menembus satu kepala, dan satu kata mampu menembus jutaan kepala. Satu peluru mampu menembus satu kepala, satu kata mampu menembus jutaan kepala. Nah, intinya apa? Sebagai seorang guru, menulis adalah sebuah tidak saja sebagai sebuah kewajiban, tetapi menulis adalah sebuah kebutuhan. Nah, kebutuhan inilah yang harus kita penuhi sebagai seorang guru. Bagaimanapun, guru adalah tombak daripada ujung untuk majunya dunia pendidikan. Dengan berbagai pemikiran, dengan berbagai ide, guru-guru bisa memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap tulisannya yang akan dibaca oleh banyak orang, terutama bagi peserta didiknya dan terutama juga bagi rekan-rekan di tempat mereka mengajar. Nah, berbicara tentang masalah semangat, tidak ada sesuatu pun yang melebihi daripada kata semangat untuk menggerakkan diri kita, potensi kita, minat kita dan bakat kita tanpa adanya semangat. Karena semangat ini sebuah amunisi yang luar biasa untuk menggerakkan diri kita untuk melakukan sebuah perubahan, kebaikan dan perbaikan peningkatan kompetensi diri. Semangat dan kreativitas. Kreativitas adalah menciptakan
kemampuan untuk menciptakan. Nah, karena ini berhubungan dengan menulis, bagi saya menulis adalah sebuah kebutuhan saat ini, bukan sebuah kewajiban lagi. Alhamdulillah dengan proses yang cukup panjang, dari April 2017 sampai Maret 2020 ini, alhamdulillah sekitar 11 buku yang sudah terbit, dan itu alhamdulillah sudah beri ISBN, baik buku antologi maupun buku solo. Nah, perjuangan ini tidak serta-merta dengan usaha yang biasa, tetapi memang banyak hal yang harus akhirnya saya korbankan juga untuk mencapai sebuah mimpi yang luar biasa, memberikan yang terbaik bagi dunia pendidikan. Mudah-mudahan segala kontribusi yang kita siapkan, yang kita hasilkan, yang kita terbitkan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Tidak hanya sebuah tulisan saja, tetapi juga saya menghasilkan beberapa karya, 750 desain cover dari guru-guru seluruh Indonesia. Alhamdulillah, ini bagi saya sebuah semangat yang luar biasa ketika hasil karya saya mampu dinikmati oleh banyak guru-guru di tanah air. Nah, berbicara masalah sama kreativitas, setiap guru tentu akan dituntut bagaimana berkreativitas, apalagi kalau dia sebagai seorang penulis. Nah, namun ketika menjalankan sebuah aktivitasnya menulis, banyak hal-hal yang akhirnya terkendala. Padahal kreativitas adalah sebuah tuntutan yang harus kita penuhi sebagai seorang penulis, baik itu penulis pemula maupun penulis yang sudah ahlinya. Hal-hal yang harus kita penuhi untuk menumbuhkan bagaimana kreativitas dalam menulis ini bisa timbul. Yang pertama adalah kita menuliskan apa yang ada dalam pikiran kita. Karena setiap orang pasti memiliki ide terhadap sesuatu yang ia pikirkan. Tetapi sayangnya ide itu terkadang muncul tidak di setiap waktu dan waktu yang diinginkan oleh kita sebagai seorang pribadi. Nah, ide ini kadang muncul kapan dan di mana saja, tidak terikat waktu dan suasana. Nah, kendala-kendala inilah akhirnya terkadang ide-ide yang kita hasilkan hilang begitu saja. Karena dengan aktivitas kita yang begitu padat, kita akhirnya mengabaikan ide-ide mahal ini. Padahal ide ini muncul tidak dengan sendirinya, ada dalam sebuah pengamatan yang kita lihat di sekeliling kita. Nah, misal saat dalam perjalanan di atas kendaraan, nah inilah yang sering saya alami. Ide itu muncul di saat saya mengendarai sepeda motor menuju sekolah. Saat ide-ide itu muncul, akhirnya saya mengingat apa ide yang saya dapatkan. Nah, mungkin ibu-ibu juga bapak-bapak yang ada di tanah air, ide-ide itu muncul pada saat mencuci, pada saat memasak. Nah, ide itu terkadang muncul dengan tiba-tiba. Nah, jika ide itu tidak kita ikat, maka ide itu juga akan hilang dengan sendirinya. Makanya ide itu adalah sangat mahal. Nah, di zaman teknologi yang maju ini, untuk mengikat ide, kita bisa menggunakan yang namanya gadget. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, contoh voice note dan segala macamnya. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita menumbuhkan kreativitas dalam menulis adalah amati lingkungan yang ada di sekitar. Banyak kejadian-kejadian yang kita amati di lingkungan sekitar yang bisa memberikan inspirasi bagi kita dalam membuat sebuah tulisan. Ide tidak lahir dengan begitu saja, tetapi ide lahir dengan pengamatan-pengamatan yang terjadi di sekeliling kita. Misal, ketika kita mendengar suami istri yang lagi bertengkar, kemudian kita mendengar anak menangis, kemudian kita melihat kecelakaan. Nah, ide itu terkadang muncul dengan sendirinya, sehingga kita bisa membuat mungkin novel, cerpen, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, bagaimana cara kita menumbuhkan kreativitas itu? Ya, tentu dengan memperbanyak membaca. Tidak mungkin seorang penulis bisa menulis tanpa membaca. Nah, karena membaca ini adalah hal yang sangat penting bagi seorang penulis. Bahkan, membaca adalah wajib bagi seorang penulis. Karena dengan membaca, ia bisa menuangkan ide-ide dan mendapatkan inspirasi dari buku yang dibacanya. Nah, seorang penulis tentu dia membaca untuk di awal, tentu dia membaca buku-buku yang terkait dengan yang dia sukai. Misal, kalau saya awal-awalnya memang membaca buku-buku yang saya senangi, misal novel atau berupa cerpen. Nah, untuk kedepannya bisa kita alihkan lagi, misal kita baca biografi, motivasi, dan lain-lain. Nah, berikutnya ada lagi yang keempat, yaitu membangun pemikiran yang positif. Nah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tentu ada yang Allah berikan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, sikap positif inilah yang harus kita munculkan. Kenapa? Menyikapi segala yang terjadi dalam hidup dengan baik dan bijak dengan cara positif akan mampu mengembangkan jiwa kreativitas kita dalam menulis. Nah, sikap positif ini harus dimiliki oleh setiap penulis. Nah, yang kelima, kita juga harus melihat dari sudut pandang orang lain.
Nah, tidak saja kita melihat sesuatu itu dari sudut pandang kita. Terkadang kita harus memposisikan diri kita sebagai orang lain, karena dengan memposisikan diri sebagai orang lain, tentu ide dan pemikiran itu akan muncul dengan sendirinya. Toh bagaimana kalau kita di posisi orang, tentu kita akan melakukan hal-hal yang tidak kita pikirkan. Nah, ini sangat perlu bagi kita sebagai seorang penulis meletakkan sesuatu juga melihat dari sudut pandang yang berbeda. Tentunya sudut pandang bagi pandangan bagi orang lain. Nah, yang berikutnya juga yang lebih penting lagi, jangan pernah menunda sebuah pekerjaan. Nah, inilah permasalahan kita bersama, termasuk saya secara pribadi juga ada hal-hal yang terkadang akhirnya kita menunda sebuah pekerjaan. Padahal yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwa waktu itu ibarat pedang. Ketika pedang tidak bisa digunakan oleh seorang pengguna, maka pedang itu yang akan menebas dirinya sendiri. Nah, jika seorang tidak mampu menggunakan pedangnya, maka pedang yang akan menebasnya. Memanfaatkan waktu, mengatakan memang sangat mudah, tetapi untuk melakukan itu yang sangat susah. Nah, inilah yang butuh proses untuk kita bersama sebagai seorang penulis melakukan hal-hal yang tidak menunda-nunda pekerjaan yang diberikan. Karena setiap kita menunda pekerjaan, maka pekerjaan berikutnya akan datang. Justru pekerjaan yang di awal yang kita tunda tidak selesai dengan maksimal, atau hasil yang kita dapatkan juga tidak maksimal. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana cara kita menumbuhkan kreativitas dalam menulis. Yaitu kita melakukan apa yang kita sukai atau lakukan yang Anda sukai. Kebahagiaan adalah sumber kreativitas dalam memunculkan berbagai ide yang dibutuhkan. Untuk menumbuhkan jiwa kreatif, lakukan sesuatu yang kita sukai. Sesuatu hasil yang baik diawali dengan hal-hal yang kita sukai. Maka lakukan sesuatu sesuai dengan yang kita sukai. Nah, berikutnya yang ke-8. Seorang penulis ataupun sebagai seorang guru, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Zona nyaman adalah zona yang melenakan, mengabaikan, dan bahkan zona nyaman ini adalah sebuah proses pembodohan, kemalasan bagi diri seorang penulis maupun sebagai seorang guru. Nah, seorang penulis maupun sebagai seorang guru, dia harus mampu keluar daripada zona nyaman ini. Karena zona nyaman tentu membutuhkan sebuah tantangan yang luar biasa. Zona keluar dari zona nyaman membutuhkan sebuah tantangan dan menuntut seseorang, memaksa seseorang untuk keluar, menciptakan sesuatu yang lebih kreativitas dalam diri dia, sehingga semua yang ada dalam diri dia insya Allah akan keluar potensinya. Nah, yang berikutnya, luangkan sedikit waktu. Nah, rutinitas terkadang membuat kita menjadi jemu, bosan, karena rutinitas yang biasa kita lalui itu sangat berdampak bagi pemikiran kita, bagi menumbuhkan jiwa kreativitas kita. Maka untuk meluangkan waktu ini adalah sebuah hal yang harus kita lakukan, karena meluangkan waktu akan memunculkan ide-ide dan semangat baru itu kembali. Nah, yang tidak kalah penting yang berikutnya adalah bersyukur. Bersyukur adalah cara kita sebagai hamba Allah untuk berterima kasih kepada Allah atas apa yang kita raih yang sebelumnya tidak pernah kita raih begitu saja. Tetapi dalam bersyukur kita akan menerima segala kekurangan dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ide-ide sikap positif itu akan lahir dengan sendirinya. Nah, berikutnya lagi yang ke-11, bagaimana cara menumbuhkan kreativitas kita? Tentu seorang penulis tidak bisa dengan begitu saja dia lahir, tapi penulis itu harus berlatih menulis. Tidak ada sesuatu hal yang kita dapatkan dengan sempurna, dengan sukses tanpa adanya berlatih menulis. Tidak ada suatu keberhasilan dan kesuksesan tanpa kerja keras. Nah, yang berikutnya yang ke-12 adalah bergabunglah dengan berbagai komunitas penulis. Nah, bagi sahabat semua, baik itu penulis pemula maupun saya juga sebagai seorang pemula, tentu untuk menumbuhkan jiwa kreativitas kita harus bergabung dengan orang-orang yang memiliki kemampuan atau orang-orang yang memiliki hobi yang sama, yaitu menulis. Dan kalaupun kita bergabung dengan komunitas yang lain, itu juga hal yang luar biasa. Kenapa? Bisa jadi ketika kita bergabung dengan komunitas yang lain akan memunculkan ide-ide kita dalam menulis. Banyak hal inspirasi kita dapatkan dari orang di sekitar kita. Nah, jadi bergabung dengan komunitas penulis ini bukan hal yang harus kita bedakan. Misal, di sini ada Media Guru, ada Saku-Saku, kemudian ada 3HB dan segala macamnya. Nah, ini kita manfaatkan sebagai sarana bagi kita untuk belajar menulis. Nah, yang ke-13, kita harus berani terima tantangan. Tantangan di sini tidak hanya sebagai tantangan sebagai seorang penulis, tapi tantangan sebagai host, tantangan sebagai presenter, tantangan sebagai satu lagi
moderator itu sebuah tantangan. Nah, tantangan ini mampu membangkitkan semangat kita, melahirkan ide-ide baru, mampu membangkitkan semangat kita, kemampuan kita, potensi kita untuk ke depan yang lebih baik lagi. Karena semua bermula dari keterpaksaan, kemudian akan melahirkan mental yang siap menerima berbagai tantangan yang diberikan untuk berikutnya. Nah, yang terakhir yang saya buat itu pahami diri kita. Memahami diri itu sangat penting. Kita mengetahui apa yang kita suka dan apa yang tidak kita suka. Begitu juga menulis. Kita harus memahami jenis tulisan yang kita sukai apa. Bisa jadi kita juga harus berani menerima tantangan. Misal kayak saya bukan penulis terkenal, tapi saya menerima tantangan-tantangan dengan berbagai jenis tulisan yang saya lakukan dalam bidang pendidikan, dalam puisi, dalam pembuatan media pembelajaran dan lain-lain. Itu sebuah tantangan bagi saya. Kemudian buat desain cover, ini tantangan-tantangan baru bagi saya. Yang tantangan ini hadir ketika saya memang berani mengambil tantangan tersebut. Nah, teman-teman semua, jadi hal-hal yang saya sampaikan tadi ada sekitar 14, itu tidak lain adalah sebagai proses bagi kita sebagai seorang penulis untuk menjadi yang lebih baik. Nah, kenapa? Kita harus azamkan dalam diri kita bahwa menulis itu mampu mengubah mindset setiap individu, baik siswa, guru, rekan kerja, maupun orang-orang di sekeliling kita. Karena satu peluru, kata Said Kutub, mampu menembus satu kepala, tapi satu kata itu mampu menembus jutaan kepala. Nah, sahabat muda, guru-guru hebat yang ada dimanapun berada, itu sekedar paparan saya sebagai awalan bagi teman-teman nanti bisa berdiskusi dengan saya. Ketika saya tidak mampu menjawab, mungkin teman-teman yang lain bisa menjawabnya. Karena jujur saja pada posisi saya sebagai narasumber menulis, ini bagi saya adalah sharing, bukan saya sebagai orang yang paling bisa dibandingkan teman-teman. Baik, kepada moderator atau host saya kembalikan, mungkin kita ada diskusi nanti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gus Leni yang telah memaparkan materinya pada malam hari ini. Ada 14 poin yang bisa kita tangkap terhadap paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Gus Leni. Baik, para guru hebat Indonesia, silakan jika ada pertanyaan terkait dunia tulis menulis, silakan kami persilakan dengan cara mengklik tanda tangan raise hand yang ada di aplikasi ini. Kepada Bapak Guru Indonesia dipersilakan. Silakan Ibu Arsila Wita untuk bertanya. Oke, terima kasih Pak Sofri. Saya tertarik dengan paparan Pak BHP. Saya panggil BHP aja ya Pak. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Justru itu memang sering panggilan saya emang itu biasa. Ya. Tadi Bapak menyampaikan kan kita aktivitas kita. Jadi di situ kita cari waktu luang kata Bapak tadi kan. Nah, masalahnya kalau ya Pak, kejenuhan itu memang timbul karena aktivitas kita selalu di laptop. Jadi ide-ide itu memang nggak muncul Pak. Lelah, ingin istirahat. Jadi bagaimana solusinya tuh Pak? Memang kita cari waktu luang, tapi ide itu nggak muncul karena ingat kerja ini lagi menumpuk, ini mau disiapkan. Jadi saya minta pencerahan dari Bapaknya gimana supaya bisa muncul itu waktunya udah ada, cuman yang ingat kerja juga. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih. Apa langsung dijawab atau dikumpulkan dulu Pak Ben? Langsung aja Pak Gus Leni untuk dijawab. Oke, baik. Cara untuk kejenuhan. Yang pertama, sebenarnya kita harus mengetahui dulu, menulis itu adalah bukan bagi saat ini, alhamdulillah saya sudah mengubah dari awal itu bagaimana membangun mindset kita bahwa menulis itu bukan sebuah kewajiban lagi, tapi menulis adalah menjadi salah satu cara kita mengaktualisasikan diri kita dengan ide-ide yang bermain, yang ada dalam pikiran kita. Tapi masalahnya adalah, terkadang ide-ide yang muncul itu, kita untuk menuliskan itu yang sulit gitu, merangkaikan kata-kata. Nah, bagaimana cara kita mengatasi kebuntuan-kebuntuan yang ada? Nah, kalau langkah yang harus kita bangun adalah menulis itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan.
Itulah yang harus kita tulis awalnya. Kenapa? Karena berawal dari tiga kata ini, apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, apa yang kita alami, itu sangat mudah untuk kita tuliskan dengan bahasa kita. Artinya apa? Ini sebuah pengalaman. Jadi kita menuliskan sesuatu yang berasal dari yang terjadi di sekitar kita atau lingkungan kita. Itu kalau bisa memang dari pengalaman-pengalaman kita, itu lebih enak kita merangkai sebuah kata. Baik yang kita alami, baik yang kita rasakan maupun yang kita lihat. Nah yang kedua, caranya adalah kita harus memperbanyak referensi sebagai bahan bacaan kita dalam menulis agar banyak ide dan ragam kita dalam menulis. Nah bacaan-bacaan ini tentu bacaan yang memang yang kita sukai, yang kita minati. Jangan kita memaksakan diri kita ketika kita tidak minat dengan salah satu bacaan, tetapi kita paksakan. Nah ini justru membuat kita lebih boring lagi ke depannya. Kalau misalnya ibu menyukai novel, bacalah novel-novel. Dan novel-novel yang kita suka juga tentu berbeda. Misal, ibu lebih suka novel karangan, misal Terelie, atau Andre Hirata, atau Kang Abik. Itu sangat berbeda sekali. Saya pun awalnya menyukai sebuah novel, itu dari Helvi Tiana Rosa awalnya. Dengan Kang Abik itu Ayat Cinta. Dan itulah motivasi awal saya, alhamdulillah sampai saat ini, menyukai yang namanya membaca. Awalnya saya memang tidak suka juga dengan yang namanya berbau novel, buku bacaan. Tapi ketika saya membaca novel Ayat Cinta, itu dalam 2 hari saya habis. Dan itu alhamdulillah. Kenapa? Karena kita merasa kita menjadi seorang peran di dalam itu. Kita merasakan dengan banyaknya halaman, mungkin sekitar 400 halaman, bisa kita habiskan dengan 2 hari, kita mengerti ceritanya itu. Nah yang ketiga, kemudian ketika kita ini jemu gitu, ayo kita lakukan perjalanan yang kemana kita sukai, hobi yang kita sukai. Itu adalah membangun jiwa positif kita agar kita kembali lagi menulis. Nah misal, kalau saya jemu Bu, biasanya saya memang hobi traveling dan backpacking. Saya banyak yang saya lihat. Dari sekitar saya yang saya lihat, itu bisa menjadi sebuah tulisan. Misal tentang destinasi, tentang budaya. Jadi kalau kita lagi jemu, jangan dipaksakan untuk menulis. Cobalah kita lakukan hobi-hobi yang itu bisa mendatangkan hal positif dalam diri kita. Apakah ibu suka nonton? Nonton. Kalau saya kebetulan hobi nonton, saya lebih suka nonton. Jadi jangan sampai kita menulis itu pada saat kita boring, jangan. Karena hasil yang kita dapatkan tidak akan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah yang keempat, mungkin kita menulis sesuai dengan hobi kita, passion kita, itu penting. Misal kita hobi menulis fiksi, novel, silahkan. Tapi kalau kita tidak bisa fiksi ataupun yang seperti novel cerpen, ya kita tulislah buku-buku yang berhubungan dengan karya ilmiah, tentang pendidikan, tentang sekitar kita, pekerjaan kita, misal buku-buku pelajaran kita. Nah yang kelima, berhentilah sejenak ketika kebuntuan itu datang. Karena kebuntuan itu datang, kalau kita paksakan, hasilnya tidak akan baik. Nah yang berikutnya juga, perbanyak membaca. Membaca inilah memang hal yang sangat penting bagi kita untuk menuliskan ide-ide yang kita tuliskan. Nah, ketujuh, pahami gaya menulis diri kita sendiri. Apakah kita menulis ini di saat kita sendiri, atau pada saat ramai, atau pada saat kita ditemani musik? Nah, ini berbeda loh. Gaya kita menulis ini sangat berbeda. Kalau saya secara pribadi, jujur aja, saya penyuka kesendirian itu saya paling senang. Karena di dalam kesendirian itu saya banyak melahirkan pemikiran-pemikiran yang bisa saya sumbangkan. Ketimbang saya misalnya saya menulis pada saat orang ramai, justru saya suka ngomong gitu. Sehingga apa yang ingin saya tuliskan itu akan hilang dengan sendirinya. Maka kita harus memahami gaya menulis kita. Nah, yang kedelapan, telusuri kapan ide-ide itu muncul. Mungkin ibu pada saat ide itu muncul pada saat mencuci atau memasak, langsung ibu tuliskan. Atau gunakan aplikasi yang ada di gadget kita. Misal voice note atau menulis dengan mulut, membaca dalam telinga, atau dengan aplikasi yang lain yang itu bisa mengikat ide-ide kita supaya ide-ide ini tidak lari. Ide itu kalau tidak diikat, dengan sendirinya dia akan hilang. Kalau ibu telusuri kembali, ide itu tidak akan datang lagi. Nah, mungkin ada juga teman-teman yang ketika ide itu muncul pada saat dia mandi, atau maaf, pada saat dia buang air. Itu juga bisa terkadang keluar. Nah, hal itu biasa saja. Justru itu yang harus kita ambil, ide-ide itu kita tuliskan gitu. Dan saya biasanya memang ide-ide itu lahir juga pada saat maaf kata, pada saat buang air, pada saat menggunakan kendaraan dalam perjalanan menuju ke sekolah. Nah, yang berikutnya yang perlu kita lakukan adalah latih terus jiwa menulis kita. Kenapa? Sebuah keberhasilan
tidak ada datang dan sendiri tanpa adanya usaha kerja keras. Nah, mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan bagaimana menciptakan atau menghilangkan rasa jenuh atau kebuntuan itu. Terima kasih kepada Pak Ben, saya kembalikan. Terima kasih Pak Guslaini yang telah memaparkan dan menjawab pertanyaan dari Bu Arsilawita. Gimana Bu Arsilawita, ada beberapa poin yang dapat kita tangkap tadi untuk menghilangkan kejenuhan saat kita menulis seperti itu. Gimana Bu Arsilawita? Oke, terima kasih Pak BHP, luar biasa pencerahannya. Cuman masalahnya mungkin saya referensinya kurang nih Bapak BHP, membaca kurang. Ide-ide itu ada muncul, cuman referensinya kurang. Jadi untuk kedepannya saya berusaha untuk memunculkan minat baca saya dengan membaca beberapa macam buku. Terima kasih. Sama-sama Bu. Sama-sama Bu Arsilawita. Silakan bagi Bapak Ibu guru hebat Indonesia kalau masih ada pertanyaan terkait pemaparan dari Bapak BHP kita Pak Guslaini terkait dunia kepenulisan. Silakan Ibu Nola Tilar untuk bertanya kepada narasumber kita. Belum aktif. Udah, Pak. Ya, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya coba juga Pak menulis, ikut ada komunitas di Facebook gitu kan, baca-baca. Cuma seringnya kita menulis itu seperti yang Bapak bilang kan, dari yang kita alami di sekitar kita, yang kita lihat gitu. Yang saya lihat itu seperti ada kecenderungan membuka apa ya, lingkungan kita atau permasalahan kita jadinya seperti curhat. Nah ini kalau orang-orang yang ada di sekitar kita membaca udah bisa menebak, oh ini kejadiannya di sini, ini pasti tentang ini. Jadi ada juga rasa segan gitu untuk menulis. Nah, gimana solusinya itu Pak? Walaupun saya hanya baru belajar 1-2 kalimat. Nah, itu saja rasanya permasalahannya Pak. Terima kasih. Silakan Pak Guslaini untuk menjawab. Halo Pak Guslaini. Jaringan lagi mati. Ya, jaringan lagi mati. Udah bagus nih. Udah. Halo? Ya Pak Gus. Yap. Silakan Pak Guslaini. Ibu. Halo Pak Benny. Ya. Nanti saya pertanyaan ketiga ya. Ibu Nuraini dari Bandung. Oke. Iya. Silakan Pak BHP. Sepertinya jaringan lagi ya untuk Pak BHP. Silakan Bu Nuraini, kita kumpulkan dulu pertanyaannya sambil menunggu Pak Guslaini mendapatkan jaringan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Nomor 2 dulu. Salam ya Pak Gus. Jaringan hilang dulu di sini. Oke, saya kembali menjawab pertanyaan dari Ibu barusan tadi. Nah, kami poin bagaimana
Sambil menunggu Bu Nuraini, silakan saja Bu Nuraini untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini. Pekerjaan saya pengawas, Pak, pengawas SMP di Kabupaten Cianjur, tapi saya tinggal di Bandung. Pertanyaan pertama terkait dengan pemaparan Pak BHP Riau tadi. Yang pertama, bisakah menulis tanpa ide? Ada 2 pertanyaan ini, Pak. Kemudian pertanyaan kedua, apakah sebuah tulisan itu harus selalu dimulai dari ide? Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak Beni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuraini ya yang sudah memaparkan 2 pertanyaan. Pertama, bisakah menulis tanpa ide? Yang kedua, apa tadi Bu? Apakah sebuah tulisan harus selalu dimulai dari ide? Apakah semua tulisan harus dimulai dari ide ya? Oke. Oke, ada 3 berarti dengan Ibu Nolatilar tadi ya. Kita sambil menunggu Bapak BHP, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang bisa memberikan solusi bersama untuk kita semua pada malam hari ini dipersilahkan. Ada yang bisa bantu jawab? Kami persilakan. Di sini ada Bu Erlin, Ibu Ajidar, Ibu Anita, Ibu Arsila Wita, terus ada Direktorat SMK juga, dan rekan-rekan yang lain, para partisipan, ada Bapak Bambang, Bu Helwia Ewi, Ibu Nola, terus ada ini Bapak atau Ibu nih, Selamat Ahmad, dan Ibu Setiawati. Dipersilahkan untuk membantu ya, karena Bapak BH-nya nih udah keluar dari grup lagi, terkait sinyal nih. Ini udah muncul lagi. Silakan Pak Gus Laini. Tadi ada pertanyaan dari Bu Nuraini. Pak BAP. Silakan. Gus Laini. Ya, halo. Silakan Pak Gus untuk menjawab pertanyaan tadi dari Ibu Nola, terus dari Ibu. Halo. Halo, dengar kok Pak Gus. Halo. Dengar tapi putus-putus. Dengar Pak, dengar. Putus-putus Pak Gus. Halo.
Ya, ya. Halo. 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 Saya dengar, sama saya dengar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, keluar lagi nih Pak BAP. Baik, Bapak Ibu guru hebat Indonesia, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi ya, sambil menunggu Bapak BAP-nya kembali lagi ke room. Kalau dunia kepenulisan ini memang banyak ya rintangan yang kita hadapi, ya, kejenuhan, kejenuhan kita dalam pekerjaan dan segala macamnya itu juga bisa menghambat aktivitas kepenulisan kita seperti itu. Ya. Nggak jauh-jauh sebenarnya saya termasuk orang yang cepat jenuh dan lain hal sebagainya. Kemarin itu sempat menulis ya puisi sudah berapa lembar, terus laptop saya juga hang, akhirnya diinstal ulang, tidak ada backup, hilang semua data, ya. Akhirnya ya seperti tadi, untuk mengulang yang sudah kita lakukan juga menjadi hambatan buat kita. Iya, lanjut Pak Beni. Saya masih menyimak. Ya, menjadi hambatan buat kita. Kadang ide yang sudah kita buat, yang sudah kita coba tuliskan, kadang mendek dalam satu tertentu, akhirnya membuat saya sendiri malas lagi untuk menulis. Padahal waktu dan kesempatan itu ada. Sehingga karena memang karena saya minatnya puisi ya, puisi itu sudah bisa layak cetak gitu ya, layak terbit, yang saya sudah sampaikan ke Pak Gus. Pak Gus ini gimana, berapa lembar, 60 lembar kata dia sih, betul kan, atau 60 halaman. Itu sudah saya buat gitu, sudah saya lakukan. Ya, akhirnya mengulang kembali ide-ide yang sudah ada itu tidak sama rasanya dengan yang sudah kita tuliskan seperti itu. Kalau menurut saya menulis itu memang harus ada idenya. Dunia kepenulisan kita itu berangkat dari ide apa seperti itu. Kadang seperti yang disampaikan Pak BHP, ide itu datang saat dalam perjalanan. Saat dalam perjalanan itu ide untuk menulis puisi itu, ini idenya. Saya harus kembangkan seperti ini. Sampai di kelas saya tuliskan, saya buka laptop, saya tuliskan, akhirnya bisa menjadi satu puisi seperti itu. Tatkala saya mengawasi anak-anak bermain di lapangan, timbul ide, ya, timbul ide, lalu dituliskan lagi.
kemarin saya sempat menuliskan tentang kepramukaan dalam puisi karena melihat anak-anaknya bermain, terus mereka saat itu pakai baju pramuka. Oh, saya harus menulis puisi tentang ini. Saya harus lakukan membuat puisi, idenya seperti ini gitu. Ya. Kadang ide itu menjadi awal kita untuk bisa untuk menuangkannya dalam tulisan. Ya. Mungkin itu dari saya, mungkin dari yang lain bisa memaparkan. Ya, di sini ada Bu Setiawati, Bu Ajidar ya, yang sudah baik juga, sudah punya karya juga untuk bisa menyampaikanlah beberapa hal terkait dunia kepenulisan seperti itu gitu. Halo Pak Beni, Ya, silakan Ibu. saya mau nanggapin tadi Ibu siapa? Ibu Nuraini ya? Iya, saya Bu. Ya, Oke, saya menyimak Bu. Pertanyaannya menulis tanpa ide ya. Iya. Sebenarnya ide itu apa yang kita pikirkan Bunda. Jadi nggak harus dipaksakan harus menulis idenya gini gitu kan. Seharusnya kita itu ketika mandi, ini enak ya dibikin tulisan. Kemudian nanti kalau sedang jalan-jalan, itu ide itu Bunda. Nanti dari ide itulah yang kita kembangkan. Istilahnya menulis itu sebenarnya kalau Lin menulis harus dipaksakan. Kalau menulis dipaksa, kita termotivasi supaya cepat-cepat jadi tulisan. Kalau tidak dipaksakan, kayaknya sulit jadi buku. Karena kita harus kerja target. Misalnya 1 bulan ini kita harus mengumpulkan tulisan berapa. Kalau satu bulan harus jadi 1 buku, kita usahakan 1 bulan harus jadi 1 buku gitu. Kalau seandainya kita tidak paksakan, 1 tahun pun mungkin belum jadi buku, Bun. Gitu Menurut ya. saya. Karena menulis itu kan tidak nampak mudah, tapi tidak mudah gitulah. Ya Pak Ben? Itu saja Sudah sih. berapa buku Mbak Lin yang Mbak terbitkan? Menunggu Mas BHP Alhamdulillah, nih. kalau buku novel udah hampir 20 buku. Masya Allah. Kalau Tunggal itu ya Pak? puisi antologi Oh, antologi. baru sih. Antologi ini baru 5, soalnya agak jarang. Lalu puisi Mbak? Puisi cuman 5 antologi. Kalau buku puisi sendiri belum. Oh iya, iya. Agak sulit. Mbak di Riau ya Mbak? Iya. Oh iya di Riau. Kalau apa itu? Kalau menulis buku bacaan, buku pembelajaran gitu, agak sulit sih. Lebih ke arah novelin. Oh novel ya. Sebenarnya kita kalau menulis, menurut Bang BHP tadi, hati nurani kita itu larinya kemana? Kalau kita ke novel aja dalamin gitu. Karena tulisan itu tidak bisa dipaksakan. Kalau seandainya kita suka novel, kita beralih ke lain, tidak jadi Bun. Jadi fokus aja ke satu dulu ya? Ya, fokus satu dulu. Apa yang istilahnya yang mendalam di hati kita itu nulis apa dulu. Karena kan bacaan kita, kalau kita suka novel, tentu bacaan novel kita banyak kan buku-bukunya. Iya, Kalau misalnya sebagai media pembelajaran, buku-buku bacaan visual, itu kita harus banyak juga baca buku itu. Itu aja Oke, sih kalau terima dari kasih Bu Lin ya. Terima kasih Bu terkait Lin. Ya. ininya. Aduh, hilang lagi nih Pak BHP-nya. Tadi udah di room. Halo, Assalamualaikum Pak Ben. Salam kata ya. Ya, saya Pak Ben. Boleh ini Ya. sedikit sharing. Kita Silakan. mungkin karena narasumbernya belum ada, mungkin kita lebih ke diskusi saja ya.
Ini saya sedikit memberikan apresiasi kepada Bu Nur Aini. Malam ini kita sudah bergabung ini dengan kegiatan kita di Riau ini. Iya. Bu Nur Aini dari Bandung. Kumaha Iya, Dama? saya jauh-jauh nih ke Riau. Alhamdulillah sayang. Kenapa bisa Alhamdulillah. bahasa Sunda, Mbak? Oh, saya pernah 2,5 tahun di Bandung. UPI, Mbak. Iya benar. Iya, iya. 2019 kemarin saya balik sini, 2016 ke sana. Dan alhamdulillah Ibu, saya setelah balik dari Bandung itu giroh untuk menulis itu hadir dengan adanya saya bergabung dengan komunitas ya. Sepertinya tadi Ibu tadi sudah bergabung juga dengan komunitas ya. Salah satu yang bisa ya, komunitas menulis. Udah ya, Bu ya? Sudah, sudah. Ya, saya sedikit berbagi. Salah satu yang bisa memotivasi saya itu yaitu komunitas Ibu. Jadi seperti Pak BHP bilang tadi, kita biar apa namanya kita itu mendapatkan pengetahuan tentang metode menulis ya, tentang ya pokoknya giro-giro menulis gitu ya. Kita harus rajin mengikuti komunitas menulis terutama gitu ya. Nah, jadi di komunitas menulis itu akan ada apa namanya advisor maksudnya penasehat ya, ada pengingat juga, reminder kita gitu kan, kalau bulan ini kita harus apa namanya harus selesaiin buku 1 gitu ya. Jadi ada due dates-nya, ada deadline-nya, ada pengingatnya gitu. Nah dari situ kita apa namanya berusaha untuk memaksakan diri kita, oh iya nih, karena biasanya kan kita kerja gitu ya, kalau tidak ada batas waktu atau deadline itu kita bakal berleha-leha begitu ya, bakal santai begitu Bu. Nah jadi dengan ada pengingat gitu ya, dengan ada komunitas itu kita akan terpacu untuk menulis. Nah itu yang pertama. Bagi saya sendiri ya, saya sebenarnya baru juga Bu mengikuti menulis ini ya sekitar 3 bulan belakang begitu ya. Karena memang sekarang kan lagi apa ya, viral ya guru menulis begitu ya Bu ya. Nah kemarin saya juga ya kemudian juga ikut pelatihan-pelatihan menulis begitu ya Bu ya. Mungkin Bu Setiawati juga ini sama dengan saya kemarin di Sagu Saku. Nah, di sana di pelatihan itu Bu kita sudah punya satu buku antologi puisi. Nah, kemudian proyek kita setelah pelatihan itu ada satu buku lagi, itu buku solo gitu. Nah, itu juga ada deadline-nya. Ya, seperti saya bilang tadi, tercapai target itu memang harus dipaksakan seperti Bu Erlin bilang tadi, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya saya lebih cenderung ke fiksi, Bu. Ke fiksi pertamanya. Fiksi itu dan saya ambil dari fiksi itu kan cerita gitu ya, cerita baik itu cerpen gitu ya, baik itu novel. Nah, jadi 3 bulan belakang ini memang saya banyak membeli buku-buku cerpen seperti Andrea gitu ya, Habibur Rahman gitu ya. Karena lebih apa namanya fashionnya ke sana sekarang gitu. Mungkin berangsur-angsur. Pertama kita ke fiksi, mungkin nanti kalau kita sudah punya pemahaman lebih tentang menulis, baru kita masuk ke non fiksi begitu ya. Nah, begini Bu, kalau saya untuk mempermudah saya apa namanya, kadang memang tidak ada ide gitu ya seperti yang Ibu bilang tadi. Nah, saya kembalikan lagi flashback ke pengalaman-pengalaman saya atau kejadian-kejadian yang pernah saya alami baik itu 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang. Itu aja yang saya ingat-ingat gitu. Nah, dari situlah saya ini kembangkan cerita-cerita cerpen saya itu. Walaupun saya sekarang belum punya solo gitu ya, tapi alhamdulillah sekarang itu sudah ada 5 antologi Bu, dan 2 insya Allah 2 alhamdulillah sudah dirilis, dan 3 lagi itu sekarang lagi di penerbit, 1 lagi itu kita dalam apa namanya 2 bahasa. Nah itu. Jadi mungkin lebih banyak dari pengalaman kita ya. Jadi kita lebih enak mengembangkan cerita kita itu menjadi tulisan. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja, kalau misalnya ada apa nanti saya tambahkan lagi. Malum Bu, ini saya juga pemula untuk menulis gitu. Iya, iya. Makasih ya, Bu. Ya.
Oke, terima kasih Bu Anita ya yang telah memaparkan ya terkait tentang ide ya. Jadi bisa kita simpulkan memang ide itu jadi patokan untuk kita menulis sehingga menghasilkan sebuah karya seperti itu. Baik, Boleh Bapak tambahin Ibu. lagi sedikit Pak Ben? Boleh Ya, tambah sedikit silakan. Pak Ben? Ya, seperti di Silakan. komunitas yang saya ikuti begitu ya. Biasanya itu ada satu bulan satu bulan ini itu temanya misalnya catatan seorang guru. Nah, kita cerita tentang ya seputar kita menjadi guru lah, pengalaman atau apapun yang sudah kita alami selama kita menjadi guru begitu ya. Nah, kemudian bulan berikutnya tema yang lain lagi mungkin sebagai ibu rumah tangga misalnya. Dan bulan berikutnya lagi misalnya tentang ibu gitu ya, catatan seorang ibu, ibu kita gitu ya, ibu orang tua kita misalnya. Kemudian berikutnya lain lagi topiknya. Nah, jadi mungkin ide-ide itu lebih bisa muncul ya ketika ada tema besar yang di-floorkan gitu sebelum kita menulis seperti itu. Terima kasih Pak Ben. Terima kasih Mbak Anita. Sama-sama Bu. Iya. Salam buat Bandung. Siap, ayo atuh ke Bandung. Terima kasih Bu Anita ya. Coronanya sudah Iya, ini lagi corona siaga 1 di sini Mbak. Ayo ke sini aja. Sana juga libur ya? Libur total semuanya. Asik ya libur total ya. Oh, di Riau enggak ya? Kalau anak-anak libur Bu, kalau kita sekolah yang gurunya itu shift. Oh, di shift ya. Tapi memang guru kan kebal dari corona ya. Mereka punya antivirus Bu. Iya, punya betul. Antivirusnya hebat banget tuh guru. Jadi saya dapatnya jadwalnya Senin sama Jumat. Jam kerjanya gimana tuh Pak? Sambil nunggu. Kerjanya kita sampai penting sholat zuhur di sekolah, habis itu boleh pulang. Oh iya. Terus kalau pembelajaran di daerah terpencil begitu pakai internet bisa itu Pak? Ada, karena tapi jaringannya juga hilang timbul juga. Alhamdulillah Pak Ben bisa ya Pak Ben. Kalau di Tambat kami nggak bisa Pak Ben. Di mana tuh Bun? Kalau di Meranti itu tempat ini memang nggak bisa karena siswanya kan nggak pakai Android. Terus Oh iya masih gitu. ngetik, terus jaringannya susah lagi gitu. Ya harus ribut total lah. Oh Gimana gitu. tuh Bu? Cara memberi tugasnya seperti apa? Ke Kemarin siswa? kan pas libur kan saya nggak masuk. Biasanya kan pas saya lagi sakit kan jadi nggak masuk. Jadi nggak masuk dikasih tugas. Oh gitu. Kasihan tuh mau ujian lagi soal-soalnya pada ada dibikin. Ngubungin orang tuanya susah gitu. Door to door aja Bu. Enggak, saya sekarang lagi di kabupaten. Guru sekarang private ya, door to door. Mak sekarang lagi kegerahan di rumah. Iya, benar. Mendidik. Iya, harus mengajar, mendidik, melatih, membimbing. Wali murid saya sudah pada ngeluh. Iya, banyak tugas kan anaknya jadi ngeluh. Ya, hari ini saya enggak ada kelas online. Biasanya kemarin ada 2 hari yang lalu ada. Hari ini karena di sini enggak ada kelas online saya. Insya Allah besok mulai lagi kelas online-nya. Pak Beni nampaknya di kota ya, Pak Beni? Apa Bu? Tempat ngajarnya di kota mungkin ya? Alhamdulillah ya Bun, tapi masuk kecamatan pinggir, tapi kita agak serempetnya ke Mandaunya sedikit gitu. Jadi jaringannya tidak susah dan anak-anak juga banyaknya tinggal di daerah perkotaan juga gitu. Oh, jadi enak ya, mudah untuk pemberian tugas. Beni. Ya Bun. Kenapa masih sekolah? Sudah libur ini di Pekanbaru sudah lockdown guru-guru. Kita karena kita yayasan gitu kan. Oh jadi yayasan untuk gurunya dikasih
masuk, tapi dengan catatan jika memungkinkan silakan masuk, jika tidak silakan istirahat di rumah. Misalnya lelah atau gimana silakan istirahat di rumah, tapi tidak ada yang keluar daerah seperti itu. Jadi misalnya kondisi kita lelah atau ada pusing, pilek, itu memang diusahakan di rumah. Dan yang punya anak kecil itu memang diistirahatkan. Tapi Bu Nura kayak ini, Iya. Bu Nura ini dapat ini info dari Rio Beliga ini di mana ya, Bu? Di Facebook. Di Facebook. Oh iya, saya lihat di Facebook, saya coba masuk. Kebetulan saya alumni VCT Batch 3 yang saya meleknya itu. Oh iya. apa, Bu? Alumni juga ini ternyata. Berapa, Bu? Tahun 2019 kemarin. 2019 berarti batch 6 ya? Batch 3. Saat saya lagi di Cina, saya masuk dan jalan. Saya Wah, luar biasa. Luar biasa, Bun. Kenapa dari Cina? Ini perlu itu. dikarantina ini. Udah setahun yang lalu. Oh, udah setahun yang lalu. Yang program pemerintah itu yang pemberian hadiah untuk PTK berprestasi, saya kebetulan dapat di Cina. Kemudian sudah mendaftar dari awal ke PCT Batch 3. Ya dari Cina itulah saya 3 kali host, 3 kali narsum, 3 kali moderator, dapat deh sertifikat langsung dari Seameo Thailand. 2019 bukannya batch 6, Bu? Yang awal, Pak, yang Maret. Maret, Pak. Oh, yang Maret. Nah. Maret itu batch berapa ya? Yang Maret sama dengan Pak Lukman dan kawan. Sama Pak Lukman ya kalau nggak salah ya. Nah, saya batch 3-nya yang ikut Jabar, Pak. Oh, Karena Jabar. Jabar. Iya, saya kan bukan orang Najidar. Riau, Pak. Bu Najidar. Bu Najidar. Ini gimana, Bu? Boleh nih, luar biasa ya nih pengalamannya untuk Bu Nura ini, boleh nih jadi narsum nih. Saya bukan guru, Mbak. Nah, saya kebetulan bukan guru, saya pengawas. Oh iya, pengawas. Oh iya. Iya, ngawasin guru aja. Tiap guru jalan, guru apapun saya awasin aja tuh gerak-geriknya. Bagi Bun, gimana tuh cara motivasi ke guru-guru, tugas-tugas pengawas tuh apa gitu? Tugas pengawas banyak. Oke, nanti. Soalnya ingin lihat pengawas itu kan seharusnya gimana gitu. Iya, harusnya ngasih contoh. Ya. Itu tupoknya banyak banget sih. Kayak saya tuh kemarin, gak apa-apa ya ini ya, sambil nunggu Mas Bagus ya. Iya. Saya awal Januari itu targetnya itu semua guru binaan sama-sama membuat SKP dulu. SKP untuk tahun 2020. Target apa yang akan dicapai di tahun 2020 ini. Tentunya kan saat guru membuat SKP itu berbeda-beda, tergantung kepada golongannya, golongan pangkat dan golongan. Jadi saya sangat tidak setuju jika SKP itu dibuatkan oleh tata usaha ataupun oleh kepala sekolah ataupun oleh orang lain, karena SKP itu target pencapaian diri di tahun itu. Jadi awal tahun pasti saya melakukan itu, kemudian saya menganalisis hasil PKG, karena PKG yang sudah dibuat itu di 2019 itu PKG 360 derajat. Sudah tahu ya, Mbak? Sama SD, SMP, SMA, SMK juga menggunakan. Saya tahu, Bun. Oh, iya, tahu. Ya, saya enggak tahu. Ya, nanti kapan-kapan kita sharing, saya kasih aplikasinya, karena itu harus sudah dilakukan itu. Di 2019 semua ASN, semua guru baik itu honor ataupun GTY sudah menggunakan PKG 360 derajat. Nanti berarti honor udah dinilai ya, Bun? Oh ya iya, wajib itu. Kan yayasan itu harus tahu. Narsum berikutnya. Wah, jauh, harus pakai pesawat ya ke Riau-nya. Terus PKB, saya juga kebetulan tim penilai angka kredit. Guru, iya.
Ibu, Bapak Ibu, kita tutup dulu, habis itu lanjut diskusi gimana? Bunda Be. Ya, karena Pak lagi dicas. BHP-nya dihubungi memang agak sulit sulit jaringan. Jadi kita tutup dulu, nanti baru kita lanjut diskusi beberapa hal seperti itu. Baik Bapak Ibu guru hebat Indonesia, pada kesempatan malam hari ini ya, saya karena memang Bapak narasumber Pak Guslaini sulit jaringan, jadi kita pertemuan kita pada Vicon 4 ini peran ini tadi bisa memaju dunia kepraktisan. Saya silakan maaf bila ada kata-kata salah. Dan selanjutnya saya silakan kepada moderator menutup. Silakan Bu Erlin. Boleh. Ya. Tutup dulu Bu. Arsila. Bu Arsila, silakan. Oke, terima kasih Pak Beni. Bapak Ibu sekalian, demikianlah Fiskom pada malam ini. Kita masuk sesi kedua adalah diskusi tentang permasalahan atau pengalaman untuk sesi kedua. Saya kembalikan kepada moderator Bapak Beni dipandu diskusi kita kali ini. Bapak Ibu guru hebat Indonesia ya, lanjut kita diskusi untuk malam ini. Mungkin di sini kebetulan ada pengawas ya dan lainnya, mungkin ada hal yang menyangkut untuk kita diskusikan. Kita persilakan, di sini juga ada Ibu Ajidar.